Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam karya. Siang menjelang sore ini saya akan membahas mengenai kekuatan dialog dalam sebuah tulisan, bisa cerpen ataupun novel. Nah, banyak penulis Indonesia yang agak menyepelekan kekuatan dialog. Artinya, mereka lebih berfokus dan dominan mengungkapkan isi pikirannya ataupun gagasannya dengan narasi. Apakah ini salah? Bukan benar salah. Ini wilayah kreatif. Wilayah kreatif adalah tepat dan tidak, atau semacam lezat atau tidak, bukan benar salah. Nah, di zaman ini, zaman digital ini, maka otak manusia juga terpengaruh. Jadi pembaca pun ingin sebuah novel yang komposisinya itu tepat, tidak narasi. Nah, kalau kebanyakan narasi, minim sekali dialog, itu lebih membosankan. Oke. Kemudian narasi, deskripsi, kemudian juga penggambaran yang terlalu detail tapi minim dialog, itu juga nanti akan bisa membosankan dan salah paham. Mengapa? Karena dialog ini berfungsi untuk memuat gambaran perasaan tokoh, ucapan tokoh, kemudian prinsip yang dipegang oleh tokoh, juga pengembangan karakter tokoh itu lewat dialog. Kalau semuanya atau dialog ada minim, semuanya lewat narasi, maka Anda akan cenderung terjebak pada telling. Saya kasih contoh. Novel ini karya sahabat saya dari Pati. Judulnya Cinta Suci. Ya cukup menggairahkan ya. Ini isinya bagus, narasinya bagus, tetapi minim dialog. Efeknya apa? Banyak paragraf narasinya paragraf naratifnya yang terjebak ke telling. Pemberitahuan, bukan showing, bukan menunjukkan. Padahal tulisan yang bagus itu jika, bagus bagi pembaca maksudnya, jika lebih banyak showingnya. Karena apa? Membuat pembaca tidak merasa digurui. Membuat pembaca lebih mudah terlibat, lebih mudah masuk ke dalam karakter atau suasana yang dibangun dalam cerita itu. Nah, satu lagi, ini karya terbaru dari teman saya juga, novelis yang seorang dokter, Mbak Tunjung. Novel ini komposisinya tepat. Antara dialog, deskripsi, dan narasi itu tepat. Tidak kebanyakan, tidak terlalu sedikit. Nah, walaupun tebal, ini enak dibaca dan mudah sekali untuk dihabiskan. Mengapa? Karena kita sebagai pembaca dilibatkan lewat dialog-dialog. Lalu, nah ini pertanyaan Anda dan pertanyaan beberapa Gen JW di dalam kelas-kelas jenis writing. Bagaimana cara membuat dialog yang legit, dialog yang bisa greget? Nah, nih saya punya tipsnya. Sudah jelas? Nah, lihat, sudah jelas. Ini kurang? Oh, oke. Saya jelaskan saja ya kalau pencahayaannya kurang bagus. Oke. Dialog yang legit itu satu, harus simple dan efektif. Simple dan efektif misalnya. Kenapa kamu tidak membunuhnya? Nah, itu simple dan efektif. Tidak usah pakai kalimat yang panjang-panjang. Yang kedua, menyebut nama atau panggilan. Nah,
Misalkan, nak, segera tendang ayam itu. Panggilan, nak. Kemudian juga bisa pakai, Lutfi, ayo berangkat sekarang. Nah, kenapa? Karena panggilan itu mempermudah pembaca untuk menyerap siapa yang ngomong atau ngomong kepada siapa. Yang ketiga, dialog itu maksimal 5 kalimat, jangan kepanjangan. Kalau kepanjangan dialogmu menjelaskan sesuatu misalnya, pecah jadi 2. Idealnya 3 kalimat, jadi lebih mudah. Contoh, Lutfi, ayo pergi sekarang. Dian sudah menunggu. Dan mobilnya sudah meraung-raung sejak tadi. Nah, ini 3 kalimat, enak kan? Taktis, cepat. Yang keempat, jangan sok baik. Ini nih kelemahan penulis pemula Indonesia. Kalau buat dialog itu sok baik, malah sok ceramah, sok alim misalnya. Ya udah kalau gitu sabar saja ya, nak. Tuhan pasti akan memberikan yang terbaik. Ini tidak salah, kalimat ini bagus, tetapi sebagai dialog dalam sebuah novel, ini kurang greget. Oke? Yang kelima, munculkan konflik atau perbedaan pendapat. Dalam dialog itu, kalau lurus-lurus saja, tidak ada konflik, tidak ada pertentangan, tidak ada perbedaan prinsip, ya nggak sedem, nggak greget. Gitu loh. Karena pertengkaran atau konflik dalam dialog itulah yang membuat pembaca merasa terlibat, merasa dia sangat diberi ruang untuk ikut merasakan. Yang keenam, maksimal dialog itu 3 pasang. Jangan kebanyakan, nanti membingungkan. Contoh 3 pasang itu begini. Andi, Lutfi, Andi, Lutfi, Andi, Lutfi, itu 3 pasang. Kalau lebih dari 3 pasang nanti membuat pikiran pembaca, memori pembaca menyerapnya kurang langsung cep gitu. Yang ketujuh, mengandung idioleg. Idioleg itu ucapan spesial atau ciri khas dari seseorang. Misalkan waktu itu Pak Harto kalau berkata mungkin, semakin, beliau bilang semangkin. Maka kita akan tahu kalau yang ngomong semakin berarti Pak Harto. Itu idioleg. Itu lebih seksi dibaca. Oke, sekali lagi saya ulangi sebelum saya tutup video ini. Dialog Anda supaya legit, menggigit, memikat pembaca adalah ada 7 poin. 1. Simple dan efektif. 2. Menyebut nama atau panggilan. 3. Maksimal 5 kalimat, ideal 3 kalimat. 4. Jangan sok baik. 5. Munculkan konflik atau perbedaan pendapat. 6. Maksimal 3 pasang. 3 pasang. Yang ketujuh, mengandung idioleg atau pengucapan yang unik. Demikian dari saya, semoga bermanfaat. Salam jenius mulia.